Yang jadi permasalahan di sini adalah menghadirkan orang ketika satu hubungan itu belum selesai. Nah, itu yang menjadi masalah. Hey, halo semuanya, ketemu lagi bareng saya Hari Mukrifan dan terima kasih banget udah mampir lagi ke video saya. Ya, kita bakal bahas tentang orang ketiga sama seperti yang ada di judul tampilan saya. Kita mulai saja ya. Iya, jadi orang ketiga ini adalah pembahasan yang akhir-akhir ini tuh sangat booming ya. Beberapa minggu terakhir, mungkin seminggu atau 2 minggu ke belakang itu sangat sangat rame di jagat dunia maya tentang orang ketiga ataupun tentang perselingkuhan ya. Mungkin kalian sudah tahu lah yang menyeret nama yang cukup besar di dunia musik ya. Tapi kali ini kita nggak bakal bahas tentang kasus itu. Kita bakal bahas secara umum saja. Sebenarnya pembahasan tentang orang ketiga ataupun perselingkuhan ini sebenarnya umum ya. Cuman akan menjadi booming, akan menjadi viral ketika siapa yang melakukannya. Apakah itu public figure yang lagi rame, lagi naik daun atau tokoh-tokoh besar gitu ya. Oke, jadi mungkin di sini saya mau sharing pengalaman pribadi aja tentang orang ketiga ya. Tapi sebelumnya sih saya pernah cerita tentang orang ketiga ini di podcast saya di Spotify dan juga ada juga video audionya di YouTube yang ini yang tentang orang ketiga nggak salah. Nah, di situ saya bahas tentang bagaimana sih sudut pandang orang ketiga itu yang mungkin di mata orang itu jelek tapi nggak seluruhnya eh, salah gitu ya. Ya, jadi saya mau cerita pengalaman pribadi, mungkin sekitar 10 atau 9 tahun yang lalu, yang dimana saya pernah merasakan hadirnya orang ketiga. Ya, saya pernah ngerasain yang namanya diselingkuhin waktu itu. Mungkin menurut saya agak lama ya, karena 3 bulan loh saya diselingkuhin gitu kan. Si cewek ini punya orang lain selama 3 bulan terakhir kami berhubungan gitu. Dan itu menurut saya sangat-sangat tidak sehat sekali. Nah, ketika itu sih saya di kondisi saya yang waktu itu saya memang marah gitu kan, kecewa, menyayangkan, saya marah sama dia gitu. Cuman setelah itu saya mulai dengan apa ya, kedewasaan yang mulai makin baik lah ya, saya mulai berpikir saya juga nggak bisa sepenuhnya menyalahkan dia juga dengan kejadian itu gitu. Saya juga introspeksi diri saya juga kan, karena mungkin pada saat itu juga saya juga apa ya, ada kurangnya juga ya. Jadi gini teman-teman, yang namanya suatu hubungan kalau baik-baik aja semuanya ya, jadi kebutuhan dan juga komunikasinya juga lancar gitu, biasanya akan baik-baik saja. Dan ketika itu sudah ada yang tidak baik komunikasinya, misalnya ada yang miss ataupun tidak sesuai ekspektasi gitu kan, itu pasti akan memicu terjadinya hal-hal yang seperti ini gitu. Apalagi dengan datangnya orang lain yang masuk dan kemudian menjadi teman curhat gitu kan, dan otomatis akan berlanjut dan terjadilah yang namanya perselingkuhan itu. Nah, sebenarnya ya kita tidak bisa menyalahkan juga sih. Mungkin saya pribadi punya kesalahan. Saya terlalu terlalu apa ya, terlalu egois, terlalu terlalu overprotective mungkin, atau terlalu posesif mungkin sama dia, atau ada di diri saya yang memang dia nggak suka gitu, dan dia bisa ketemu itu di orang lain gitu kan. Itu nggak, sebetulnya bukan salah dia juga sih, cuman yang jadi permasalahan di sini adalah menghadirkan orang ketika satu hubungan itu belum selesai. Nah, itu yang menjadi masalah. Harusnya kan kalau mau menghadirkan orang lain ataupun sudah tidak bisa melanjutkan dengan orang ini, kita harus akhiri dulu nih hubungannya, entah itu hubungan apapun ya. Tapi kalau suami istri ya kalau bisa janganlah ya. Yang namanya ada permasalahan itu kan sebesar apapun masalahnya ya, yang diselesaikan itu masalahnya, bukan hubungannya yang diselesaikan, bukan hubungannya yang diakhiri gitu kan. Nah, ini kalau memang kalian udah memang nggak bisa bersama ataupun tidak bisa dilanjutkan lagi, hubungan ini tidak bisa berkembang, ya sudah akhiri saja daripada menghadirkan orang lain masuk ke dalam hubungan itu, dan kalian akan apa ya, menjadi semakin membuat hubungan ini tuh semakin jelek. Orang pasangan kita juga akan menjadi lebih sakit dengan hadirnya orang lain. Karena itu namanya pengkhianatan gitu kan. Nah, jadi waktu itu saya akhirnya introspeksi diri juga, mungkin ada yang kurang dari diri saya. Ya udah, saya positif aja. Saya nggak marah sama dia sampai saat ini juga. Ya udahlah, itu berlalu bagi saya. Apa ya, hubungan sebelum menikah itu
Kalau terjadi pengkhianatan kalau terjadi pengkhianatan seperti ini, ya kalau saya pribadi sih ya sudah, ya berarti Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa ini orang tuh nggak baik buat kita, karena dia tuh masih belum bisa menjaga komitmennya, dia tuh masih belum bisa memegang janji dan omongannya gitu kan. Ya sudah, daripada ketahuannya setelah menikah kelakuannya seperti ini, ya sudah kita bisa beralih ke yang lain gitu kan. Tapi sebenarnya eh, di lapangan sendiri tidak sesederhana itu gitu kan. Oke, jadi menurut saya juga mungkin Tuhan memberikan jawaban buat saya bahwa orang ini tuh nggak baik ya buat saya. Ya sudah, saya bisa mencari lagi yang lebih baik buat saya. Dan juga kadang di lingkungan kita sendiri, kalau ada orang ketiga itu orang langsung mindsetnya menyalahkan ataupun ngejudge, langsung menghardik gitu. Padahal sebenarnya saya nggak bela orang ketiga ya, sekali lagi. Orang yang berselingkuh itu juga menjadi aktor utamanya gitu, karena dia sendiri yang tidak bisa memegang kepercayaan, dia sendiri yang tidak bisa pegang janji, pegang komitmen, pegang omongan dengan menghadirkan orang lain di kehidupannya gitu kan, di kehidupan percintaannya, di hubungannya gitu. Terlepas orang ketiga ini juga berniat yang sama untuk menghancurkan hubungan itu atau tidak, dua-duanya salah, dan si korban ini adalah tetap orang yang diselingkuhin tadi gitu. Jadi buat kalian semuanya yang udah bosan, udah nggak bisa melanjutkan lagi hubungan kalian ke tahap yang lebih baik gitu ya, yang lebih maju gitu, ya sudah, selesaikan saja daripada akan menyakiti semua pihak gitu kan. Kalian masih bisa mencari yang terbaik, kecuali kalian memang sudah menikah ataupun sudah mempersiapkan pernikahan. Ya apa ya, terima saja kekurangannya yang ada pada diri pasangan kalian, karena hakikat mencintai sepenuhnya itu adalah menerima apapun yang menjadi sifat dari pasangan kita, karena kita nggak bisa menuntut saja, apalagi laki-laki, kita tuh menuntun gitu, kita nggak bisa menuntut orang harus begini, karena ya sudah, semua orang sifatnya berbeda-beda. Dari sifat yang berbeda-beda itulah kita menjadi satu, kita saling melengkapi kekurangan dan kelebihan masing-masing. Jadi apa ya, intinya adalah perasaan suka itu sama orang itu nggak salah sih ya, memiliki perasaan itu tidak salah. Yang menjadi kewajiban kita adalah menjaga perasaan itu, terlebih jika kita memiliki pasangan gitu. Kalau kita sudah memiliki pasangan ya, kagum sama orang ya nggak salah. Yang akan jadi salah adalah ketika kita menindaklanjuti perasaan kagum itu, perasaan suka yang sekejap itu menjadi lanjut gitu. Dan itu yang akan mengakibatkan malapetaka di hubungan yang kita jalani sekarang. Dan sedikit sih dari saya ya, dan sekali lagi ini bukan saran. Kalau kalian punya pendapat lain silahkan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menonton video saya. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Dadah.